Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Tapi ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran rutin dalam membaca matan Tuhfatul Atfal, dan sekaligus kita membaca keterangan ataupun syarah dari Syekh Bilal hafizahullah ta'ala dalam penjelasan matan Tuhfatul Atfal ini. Baik, sekarang kita masuk pada matan yang ke-33. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, thumma insakan awwalu kullin fassaghira samiyan. Tapi ini ada sambungannya sebelumnya di bait syair yang kita telah lewati di matan yang ke-33. Bil mutajanisaini thumma insakan awwalu kullin fassaghira samiyan. Cuma Syekh rahimahullahu ta'ala di sini mengambil sambungan yang dari sebelumnya, karena itu lebih mengena pembahasan. Ya. Thumma insakan awwalu kullin. Kemudian jika disukun, jika ada sukun, awwalu kullin, dari setiap hukum tersebut. Hukum yang dibahas hukum apa ini? Hukum idgham. Ada 3 hukumnya. Ada idgham mutamatsilain, idgham mutajanisain, dan idgham mutaqaribain. Ya. Mutamatsilain, mutajanisain, dan mutaqaribain. Ya, mutajanisain antum masih ingat ya pengertiannya? Kalau ada 2 huruf yang mutajanisain, sama makhraj beda sifat, itu mutajanisain namanya. 2 huruf yang sama makhraj beda sifat. Kalau mutamatsilain, 2 huruf yang sama makhraj, sama sifat. Nah, mutaqaribain berdekatan makhraj ataupun sifatnya. Nah, beliau katakan thumma insakan awwalu kullin. Kemudian kalau disukun dari setiap hukum ini, awwalu, huruf awalnya. Ya, kalau kita urutkan mutajanisain, 2 huruf yang sama makhraj, sama beda sifat. Nah, huruf yang pertamanya sukun. Begitu pula mutamatsilain, 2 huruf yang sama makhraj sama sifat, huruf yang pertamanya sukun. Kemudian masuk di mutaqaribain, 2 huruf yang saling berdekatan, terus huruf pertamanya sukun. Nah, jika huruf pertamanya dari setiap hukum ini adalah sukun, maka fassaghira samiyan, namakanlah dengan idgham shaghir. Itu maksudnya oleh penulis rahimahullah.
Ya, jadi kalau dari setiap hukum ini, setiap hukum yang tiga itu tadi, mutajanisain, mutamathilain atau mutamathilain, mutajanisain, mutaqaribain, kemudian huruf pertamanya sukun, maka namakan dengan idgham shaghir namanya. Fas-shaghira sammiyan. Baik, kita lihat penjelasan dari Asy-Syarih hafizahullah taala, Syekh Bilal hafizahullah taala. Tsumma insakan awwalu kullin. Kemudian jika disukun setiap awal dari hukum tersebut. Ai insakan al-harful awwal minal harfain. Ya, jika sukun huruf pertama dari dua huruf. Ai al-mudghami wal mudghami fihi. Huruf yang masuk dan yang dimasukkan itu. Ya, minal mutamathilain awil mutaqaribain awil mutajanisain. Baik itu mutamathilain atau mutaqaribain atau mutajanisain, maka fassaghira sammiyan. Ai sammi hadzal idghama bisaghir. Namakan kalau seperti ini modelnya, maka namakan dengan idgham saghir. Kenapa dikatakan dengan idgham saghir? Liqillatil amali fihi. Liqillatil amal. Ya, karena sedikitnya amalan. Ya. Fungsi daripada apa yang huruf dimasukkan itu. Nah, huruf yang ditempati masuk. Mim pertama masukkan ke mim yang kedua. Mim pertama dimasukkan langsung ke mim yang kedua. Mim yang pertama tidak berfungsi lagi. Mim yang kedua yang berfungsi. Makanya dikatakan liqillatil amal. Nah, kemudian beliau hafizahullah taala memberikan definisi. Fal idghamus shaghir huwa ma qalla fihi al-amal bi an yakuna al-harfu al-awwal min al-mudghami wal mudghami fihi sakinan. Nah, ini dinamakan dengan idgham shaghir karena kurangnya, sedikitnya fungsi daripada huruf yang dimasukkan itu. Nah, kemudian beliau katakan bi ayyakun al harful awwal minal mudghami. Ya, huruf yang pertamanya itu termasuk huruf yang dimasukkan. Ya, yang dimasukkan. Kemudian inilah yang dikatakan oleh Syekh rahimahullah, kalau huruf yang pertama itu kan dimasukkan sehingga berkurang amalan ataupun fungsi, ya, berfungsi kurang fungsinya, ya, karena sudah dimasukkan ke huruf yang kedua, masukkan ke huruf yang kedua sehingga dinamakan dengan idgham shaghir. Wa hadza 'amun fi jami'il anwa'il mutaqaddimah, dan ini ya, merupakan umum ya dalam semua jenis daripada idgham yang disebutkan di sini. Jadi bukan cuma mutamathilain saja. Ya, semua tiga hukum ini, mutamathilain, mutaqaribain, mutajanisain, kalau ada huruf sukun pertamanya, maka itu namanya idgham shaghir. Cara membacanya gimana? Masukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua. Ya, masukkan ke huruf yang pertama, huruf yang sukun dimasukkan ke huruf yang kedua, sehingga huruf yang pertama itu qillatul amal, sedikit, ya, bahkan mungkin sama sekali tidak berfungsi. Hanya Asy-Syaikh rahimahullah taala mengingatkan, hafizahullah taala di sini mengingatkan ma qalla fihi al-amal. Ya. Ada fungsinya, tetap ada fungsinya, hanya tidak seperti huruf yang kedua yang ditempati masuk itu. Nah, jadi ini ketentuan amun fi jami'il anwa'il mutaqaddimah. Nah, baik, untuk memperjelas pembahasan kita lihat contohnya. Boleh contohkan. Hafizahullah ta'ala. Famithaluhu minal mutamathilain. Ya, contohnya, contoh idgham shaghir dari hukum mutamathilain. Ya, dikatakan mutamathilain karena sama makhraj, sama sifat. Kita lihat di situ, idhab bi kitabi. Ya, idhab bi kitabi.
Nah, ba langsung masuk ke huruf yang kedua. Ba yang pertama boleh dikata tidak berfungsi lagi. Makanya dikatakan qillatul amal. Langsung dimasukkan ke huruf yang kedua. Padahal kita sudah lewat di pembahasan sifatul huruf, ba itu memiliki sifat qalqalah, tidak berfungsi qalqalahnya. Nah, itu yang disebutkan oleh Syarih hafizahullah, qillatul amal. Fungsinya tidak ada lagi. Bahkan ya, fungsinya sedikit bahkan hilang semuanya. Nah, yang asalnya ada qalqalah tidak berfungsi qalqalahnya. Idhab bi kitabi, idhab bi kitabi. Begitu masuk ke ba yang kedua yang berharokat, maka ada tekanan. Iya, ada nabar di situ, ada tekanan karena bertemunya dua huruf yang sama, makhraj dan sifat. Tapi itu contoh yang kedua, yang pertama dari mutamatsilain. Kemudian contoh dari mutaqaribain. Ya. Seperti di dalam ayat alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Qaf dengan kaf. Ini dua huruf yang saling berdekatan makhrajnya. Ya. Berdekatan makhrajnya. Maka ketika bertemu huruf yang seperti ini dimasukkan ke huruf yang kedua. Alam nakhluqkum, walaupun ada ikhtilaf di situ ya. Hanya Hafiz an Asim itu menguatkan ini. Langsung masuk di huruf kaf. Ya, masuk di huruf kaf. Bahkan kebanyakan para ahli qiraah, ya, kebanyakan daripada ahli qiraah itu cara membacanya dibaca idgham. Baca idgham, qaf tidak terbaca lagi. Walaupun ada imam yang membaca huruf qafnya. Hanya qafnya sama dengan ba tadi, tidak berfungsi pantulnya. Alam nakhluqkum dibaca qafnya tapi tidak pantul. Iya. Kemudian masuk di kaf. Alam nakhluqkum. Iya. Nah, kalau ini idgham langsung di huruf kaf, qaf tidak terbaca. Alam nakhluqkum. Nah. Dan itu yang dikuatkan oleh Imam Hafiz an Asim, cara membacanya seperti itu. Wa mithaluhu minal mutajanisain, kemudian contoh dari hukum mutajanisain. Mutajanisain tadi gimana? Dua huruf yang sama makhrajnya, beda sifatnya. Dza dengan dha. Ya. Dza dengan dha ini dua huruf yang sama makhraj. Tapi dza tidak sama sifatnya dengan dha. Makanya dinamakan dengan mutajanisain, sejenis. Ya. Kalau mutamatsilain semisal. Dari versi tajwid, jadi versi tajwid semisal dengan sejenis itu tidak sama. Walaupun mungkin bahasa kita gimana? Sama ya. Semisal, sejenis. Ya, bahasa kita mungkin ada mengatakan iya sama. Nah, tapi versi tajwid semisal dengan sejenis itu tidak sama. Kalau semisal tidak ada bedanya. Nah, kalau sejenis hanya sama makhrajnya, beda sifatnya. Nah, maka masukkan huruf yang pertama, masukkan ke huruf yang kedua. Huruf yang pertama sedikit amalannya, fungsinya. Ya. Langsung masuk ke huruf yang kedua. Idzalamtum, idza, jadi idza hilang, langsung di dha. Idzalamtum. Ya, jadi seperti itu cara membaca. Baik, kita baca contoh dari mutamatsilain yang pertama. Idhab bi kitabi. Silakan. Idhab bi kitabi. Alam nakhluqkum.
idzadamtum, idzadamtum. Iya, langsung masuk di huruf wa-nya. Fal idghamu fi jami'i ma taqaddama minas saghir. Ya, semua di hukum ini yang dicontohkan oleh Syekh Hafizahullah taala itu semuanya masuk idgham shaghir. Kenapa dikatakan sebagai idgham shaghir? Karena huruf pertamanya dari setiap hukum ini adalah sukun. Baik, berikutnya kata Syarah Hafizahullah rahimahullah taala, au hurrikal harfani fi kullin faqul kullun kabirun wafhamanhu bil muthul. Atau hurrikal harfan, dari dua huruf itu sama-sama berharokat, diharokati ya. Dari dua huruf dari setiap kata itu sama-sama berharokat, maka kullun kabirun. Nah, setiap huruf yang berharokat seperti ini namakanlah dengan idgham kabir. Idgham kabir. Kalau tadi yang pertamanya sukun dari setiap hukum. Nah, sekarang sama-sama berharokat dari setiap hukum. Ya, maka kullun kabirun. Setiap dari hukum ini namakanlah dengan idgham kabir. Wafhamanhu bil muthul. Fahamilah dengan contoh-contoh. Baik, kita lihat keterangan dari Syekh Bilal hafizahullah taala. Au hurrikal harfani fi kullin ay in taharrakal harfan. In taharrakal harfani ay al mudghamu wal mudghamu fihi. Ya, yang dimaksud dengan au hurrikal harfani fi kullin, maksudnya jika dua huruf berharokat, sama-sama berharokat, yang dimasukkan dan yang dimasukkan kepadanya, huruf pertama yang sukun tadi ya, yang dimasukkan kepadanya berarti huruf yang di dalamnya huruf yang kedua. Nah, minal mutamathilain awil mutaqaribain awil mutajanisain, maka namakan dengan kullun kabir. Ai sammi hadzal idgham bil kabir. Namakan idgham ini dengan idgham kabir. Kenapa dinamakan dengan idgham kabir? Kebalikannya yang pertama, likathratil amala fihi, karena sama-sama berfungsi. Ya, sama-sama berfungsi. Jadi kalau sama-sama berharokat berarti berfungsi dua-duanya. Seperti itu. Nah, fa inna man yudghimuhu yahtaju ila iskanil awwali qabla idghamihi. Karena yang membaca masuk itu butuh sukun yang pertamanya, harus sukun. Kalau ini kan tidak. Hanya berharokat dua-duanya. Ya, berharokat dua-duanya berarti likathratil amal, dua-duanya itu berfungsi. Ya, beda dengan yang pertama tadi. Nah, maka dari sini beliau datangkan definisi bahwa fal idghamul kabir, maka idgham kabir itu adalah ma kathura fihi al-amal bi ay yakuna al-harful awwal min al-mudghami wal mudghami fihi mutaharrikan. Itu dinamakan dengan idgham kabir karena banyaknya fungsi daripada dua huruf ini. Masih berfungsi. Ya, huruf yang pertama dari huruf yang dimasukkan, kemudian yang kedua dimasukkan di dalamnya, maka ini sama-sama berharokat. Itulah yang disebut dengan idgham kabir. Wafhamanhu bil muthul ay ifham ma dzakartuhu laka minal qawaidi bil muthul. Wal muthul jam'u mithal wa hadha 'amun aidan fi jami'il anwa'il mutaqaddimah. Ya, fahami dengan contoh-contoh. Maksudnya kata beliau, fahamilah apa yang saya sebutkan kepadamu, fahami dengan kaidah-kaidah, ya, kaidah-kaidah yang telah disebutkan. Nah, dan ini juga kata beliau kaidah umum, ya, kaidah umum diterapkan pada setiap daripada hukum yang disebutkan itu. Baik, kita lihat
yang disebutkan oleh Syarah hafizahullah, famithaluhu minal mutamathilain nahu ja'ala laka. Ja'ala laka. Di mana di situ idgham kabirnya? Lam dengan lam. Mutamathilain, ya kan? Sama-sama huruf lam. Hanya lam dengan lam, lam pertama dengan lam yang kedua sama-sama berharokat. Itu idgham kabir namanya. Di kathratil amal, karena sama-sama berfungsi. Iya. Mutaqaribain juga sama. Laka qala. Laka qala. Ini sama. Sama-sama dibaca kedua-duanya. Mutajanisain juga demikian. As-salihati tuba. Ya. As-salihati tuba, ta tetap terbaca, to-nya juga tetap terbaca. Ya. Kata beliau hafizahullah, wa yanbaghi ayyu'lama anna idghamati hafsin kullaha saghirah. Ini yang harus diketahui. Ya, kembali kepada Imam Hafiz. Kalau kita mengaji qiraah kita nisbah ke sini, maka hendaknya kita mengetahui bahwa anna idghamati hafsin, Hafiz membaca hukum idgham itu membaca idghamnya dengan kulluha atau kullaha shaghirah. Beliau namakan dengan idgham shaghir. Artinya Imam Hafiz itu nanti kalau membaca idgham, kalau huruf yang pertamanya sukun. Itu maksudnya. Huruf pertamanya sukun baru beliau membaca idgham. Fala yudghimu idghaman kabiran. Dan Imam Hafiz ini tidak pernah beliau membaca idgham yang dimaksud dengan idgham kabir. Jadi idgham kabir menurut Imam Hafiz itu tidak ada idgham. Seperti itu tadi, ja'ala laka, tetap dibaca ja'ala laka, tidak dibaca idgham. Illa fi kalimatin mahsusatin, kecuali pada kalimat-kalimat yang dikhususkan. Kalimat-kalimat yang dikhususkan itu ada di bawah ya, ada di catatan kaki. Ya, seperti zakara ba'duhum al-mawadi' allati adghamaha Hafsun. Seperti sebagian ulama menyebutkan tempat-tempat yang Imam Hafiz membaca idghaman kabiran, fakanat sitta kalimatin, ada 7 kalimat, ada 6 kalimat. Ya, yang pertama di lafaz ta'manna, kemudian makanni, kemudian ta'muruni, kemudian atuhajunni. Ya. Imam Hafiz hanya membaca idgham kabir dengan 6 tempat ini. Ya, kalau imam-imam yang lain ada sebagian seperti Imam Hafiz, ada juga sebagian membaca idgham shaghir walaupun itu idgham kabir. Seperti misalnya qiraah Abu Amr. Ya, Abu Amr dia membaca idgham kabir dengan idgham shaghir. Seperti ja'ala laka, beliau baca ja'allaka. Ja'allaka, bukan lagi ja'ala laka tapi ja'allaka. Laka qala menjadi laqala. As-salihati tuba menjadi as-salihat tuba. Ya, dibaca idgham shaghir. Ya. Ini dari beberapa ahli qiraah dan semuanya itu merupakan qiraah yang mutawatirah yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita pelajaran tajwid ya, bukan pelajaran qiraah. Nah, pelajaran tajwid itu kalau kita perhatikan tajwid yang kita pelajari ini rata-rata kembalinya ke bacaan Imam Hafiz. Ya, Imam Hafiz. Adapun qiraah sab'ah atau qiraah asyarah itu memiliki kaidah-kaidah khusus. Ada usulnya. Ya, ada usulnya. Kita pelajari boleh, tapi syaratnya daripada yang disyaratkan oleh para guru-guru kita yang pelajari qiraah itu
sudah harus mapan ilmu tajwidnya. Ya, karena di ilmu qiraah bukan lagi tajwid yang dibahas. Ya, bukan lagi tajwid yang dibahas tapi usul, ya. Usul yang dibahas, teori yang dibahas, setelah itu dipraktekkan. Nah, di qiraah begitu caranya. Bukan lagi membahas ini pengucapan dza seperti ini, pengucapan dha seperti ini, hukumnya seperti ini, tidak dijelaskan lagi. Ya, di qiraah tinggal praktik. Ya, tinggal praktek. Maka syarat daripada mempelajari ilmu qiraah sebagaimana yang diberikan oleh guru-guru kita itu harus mapan di ilmu tajwid. Kalau tidak nanti akan kesusahan, akan lambat jadinya. Nah, qiraah Ibnu Katsir, qiraah Abu Ja'far, qiraah Abu Amr, qiraah Ibnu Amr, ya Abu Amr Ibnu Amr, qiraah Qalun dengan Qalun dengan Al-Bazzi, semuanya ada usulnya. Ya, ada usulnya. Nah, dari setiap imam ini kalau kita pelajari, masya Allah, padat ilmunya. Ya, mungkin dari kita maghrib isya paling hanya satu orang yang bisa membaca di situ, karena usulnya luar biasa. Ada sebagian yang sama dengan hafaz, itu seperti qiraah Ibnu Amr, ya, hanya beberapa titik saja yang berbeda dengan hafaz. Kalau imam-imam yang lain ada juga perubahan, ya. Seperti di Al-Fatihah. Di Al-Fatihah itu hampir semua ulama qiraah, baik itu dari qiraah sab'ah atau qiraah asyarah, ada perubahan, ya, di surah Al-Fatihah. Yang berbeda hanya imam hafiz saja. Hafiz yang kita pakai. Yang kita pakai di ayat Maliki Yaumiddin ada matnya, kemudian di ayat terakhir ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ya, cara bacaan seperti itu. Kalau imam-imam yang lain di situ perubahannya, perbedaannya di dua ayat ini. Ya. Ada yang baca Maliki Yaumiddin dan hampir semua ahli qiraah. Ya, hampir semua ahli qiraah dari qiraah sab'ah atau qiraah asyarah, ayat ini cara membacanya Maliki Yaumiddin, kecuali imam hafiz yang kita pakai. Hafiz sendiri yang membaca Maliki Yaumiddin. Mungkin ada yang bertanya, kenapa yang sedikit ini yang dikenal, yang diambil oleh seluruh penjuru umat Islam? Kenapa yang dipakai Maliki Yaumiddin bukan Maliki Yaumiddin? Bukan Maliki Yaumiddin. Padahal semuanya mutawatir. Nah, menurut para ulama dari ahli qiraah bahwa Imam Hafiz inilah yang mempopulerkan, ya. Hafiz an Asim. Hafiz dari Asim sahabat, punya dua murid, Hafiz dan Syu'bah. Ya, Hafiz dan Syu'bah. Bahkan sebagian ulama mengatakan Syu'bah ini lebih gampang qiraahnya daripada Imam Hafiz. Ya, tapi kenapa Hafiz yang terkenal? Qiraah kita qiraah Hafiz, nisbah ke situ. Ya, karena dua orang ini, Hafiz dan Syu'bah, sama-sama muridnya Asim. Di akhir-akhir Syu'bah sibuk dengan ilmu hadis. Ya. Hafiz tetap sibuk dengan ilmu Al-Quran, dan beliaulah yang mempopulerkan di Jazirah Arab di waktu itu. Ya, maka qiraah beliaulah yang dikenal di seluruh penjuru. Ya, di zaman Nabi tetap yang dikenal dengan qiraah sab'ah. Ya, qiraah sab'ah itu yang dipakai. Ya, di zaman dulu itu yang dipakai. Qiraah Hafiz jarang. Hanya Hafiz yang mempopulerkan, dan itulah yang sampai kepada kita hingga hari ini, hingga detik ini. Padahal ada qiraah-qiraah yang lainnya semuanya mutawatirah. Nah, semoga nanti dengan kedatangan Syekh Bilal yang kedua kalinya, boleh antum menawarkan, ya, minta qiraah. Tapi itu tadi syarat untuk belajar qiraah itu, ya, berat. Semuanya sudah harus mapan di ilmu tajwid.
Karena bukan lagi makharijul huruf, bukan lagi sifatul huruf, bukan lagi hukum-hukum yang dibahas, tapi usul daripada qiraah itu. Nah, Imam Hafiz hanya di 6 posisi ini saja yang beliau membaca idgham kabir dengan idgham shaghir. Kalau ulama-ulama yang lain itu banyak, ya, banyak membaca idgham kabir menjadi idgham shaghir. Nah, itu pun bacaan kita yang kalau kita mengaji, ya, kalau kita mengaji membaca Al-Qur'an, ya qiraah kita kalau kita ditanya, kita mengikuti qiraah Hafs dan Asim. Tapi kalau dikembalikan ke Hafs dan Asim, ada usulnya juga. Ada usul, ada teorinya, tidak asal baca. Jadi kita ini sebenarnya hanya pendekatan saja, ya, pendekatan bacaan kepada Imam Hafs an Asim. Ya, tidak sama persis. Kalau sama persis ya kita harus belajar usul lagi. Setelah belajar tajwid, belajar usulnya. Bagaimana itu usul qiraah Hafs itu. Ya. Kalau kita belajar usul, belajari, setelah itu kita praktek membaca. Nah, mungkin bacanya 1 juz atau semuanya. Biasanya kalau kita sudah membaca 1 juz, itu sudah terwakili dengan yang lainnya kan, karena hampir semua sama. Ya, hampir semua sama, belajar teori kemudian diterapkan. Nah, ya selesai ya pembahasannya. Ini ada tanbih. Ya, tanbih saya lihat tidak terlalu ini. Tanbih itu paling paragraf yang terakhir yang bisa diingatkan. Wa kadza ma yu'abbaru anhu bil mutlaq. Ada juga dari sebagian para ulama ahli qiraah ada yang memberikan istilah dengan idgham mutlak. Idgham mutlak. Kalau tadi kan apa? Shaghir yang pertama. Yang kedua kabir. Yang ketiga ini mutlak. Bagaimana itu mutlak? Nah, beliau Syekh Bilal menyebutkan ayyataharrakal awwalu minal mithlaini awil mutajanisaini awil mutaqaribain wa yaskunats tsani. Kebalikan dari shaghir. Iya, kebalikan dari shaghir. Itu mutlak itu kalau huruf yang pertamanya berharokat. Baik itu dari al-mithlain, mutajanisain atau mutaqaribain. Ya, huruf pertamanya berharokat, wa yaskunats tsani, dan huruf yang keduanya sukun. Nahu contoh nansakh. Nansakh. Iya. Nun. Nun dengan nun. Ya kan? Nun pertamanya berharokat, nun yang keduanya sukun. Ini namanya idgham mutlak. Wa hukmuhu al-idharu. Hukumnya dibaca izhar, jelas. Manan. Nan. Hanya saja nanti ketika nun sukun bertemu dengan sin, nah berlaku hukum. Ada hukum nun sukun ketemu sin. Ikhfa hakiki yang dibaca tipis. Ya. Ini yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Fidhallahu ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, dan demikian selesai pembahasan idgham. Saya lihatkan dulu salah satu imam ya yang banyak membaca idgham di idgham kabir.
Ya, seperti qiraah Abu Amr. Ya. Imam Abu Amr di surah Al-Fatihah itu di ayat 2 dan 3 beliau membaca idgham. Baca idgham. Saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Itu bacaannya seperti itu. Abu Amr. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau hafaz Ar-Rahmanir Rahim Maliki. Itu. Ar-Rahmanir Rahim Maliki. Ma-nya panjang. Kalau di Abu Amr tidak. Langsung idgham. Ini kan idgham apa namanya ini? Idgham kabir kan? Idgham kabir seharusnya Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Ini beliau baca idgham shagir. Jadi Abu Amr tidak ada idgham kabir. Yang ada idgham shagir. Dibaca masuk. Baik itu mutajanisain, mutaqaribain, mutamathilain. Nah, Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Ini juga ada 3 wajah, 3 cara. Bisa dengan qasar, bisa dengan tawassut, bisa dengan tul. Ya, bisa 2 harokat. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Itu qasar. 4 harokatnya agak panjang, pertengahan. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Terus tul lebih panjang lagi. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Abu Amr. Ya, cara membaca seperti itu. Di Al-Baqarah juga ada. Seperti misalnya itu tadi contoh yang beliau sebutkan. Di ayat yang ke-19. Walau syaa Allahu la dhahab bisam'ihim wa absarihim. Nah gitu cara bacanya Abu Amr. Bukan lagi absarihim, tapi wa absarihim. Dibaca imalah. Ada usulnya. Ada usulnya. Antum mau belajar boleh. Tapi harus mantap dulu tajwidnya. Nah, nanti bukan cuma Abu Sarihim dibaca imalah, di ayat sebelumnya juga wallahu muhitun bil kafirin. Nah, bacanya seperti itu. Jadi ada usul kenapa dibaca seperti itu, ada usulnya. Nanti insyaallah kita pelajari. Minta aja di Syabila nanti kalau datang. Nah. Baik. Di qiraah Abu Amr ini beliau kalau membaca Hamzah sukun itu bacanya dengan apa namanya? Dibaca tashil. Hamzah sukun itu seperti yu'minun dibaca bukan tashil ya, ibdal hamzah. Yu'minun menjadi yuminun. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Bacanya jadi alladzina yu'minuna bil ghaib yuminun. Nah, di Al-Fatihah perubahan hanya di ayat kedua dan ketiga. Ayat kedua dan yang ketiga. Nah, selain itu sama. Di ayat yang ke-7 sama dengan hafaz. Kalau imam yang lain di ayat ke-7 banyak berubah. Alaihim, ada yang baca alaihimu. Alaihim, ada yang baca alaihum. Iya, itu semua ilmu qiraah dan semuanya ada mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Ada yang tanya, Ustadz antum punya mushafnya? Ya saya punya. Di mana dibeli? Tidak dijual. Dapat dari mana Ustadz? Dapat dari guru saya. Jadi kalau antum dikasih, percuma tidak bisa dibaca karena tidak ada usulnya, gitu kan? Cuma tinggal aja nanti di rumah. Ini bacanya gimana? Nah, itu. Jadi yang dapat Al-Quran seperti itu setelah dia belajar dikasih Al-Quran seperti itu. Nah, tergantung dia belajar qiraah apa. Ya, kalau dia belajar qiraah Ibnu Katsir, nanti setelah dikasih usul, praktek dikasih Al-Qurannya seperti ini. Ya. Ya kalau antum kita belajar qiraah boleh satu imam dulu untuk diperkenalkan. Tahap perkenalan saja, ya bukan penerapan. Karena penerapan itu ada usulnya, ada teorinya yang harus dipelajari. Dan kalau belajar teori ada kitab khusus ya yang langsung banyak sekarang usul misalnya usul Ibnu Katsir itu ada kitab-kitabnya, antum bisa download di PDF itu. Hanya tidak cukup hanya download saja, harus dipelajari, harus ada guru yang menuntun. Tapi di pelajaran kita ada ringkasannya. Ya, ringkasan itu yang langsung diterapkan ketika kita membaca Al-Quran yang misalnya kita inginkan baca qiraah Ibnu Katsir, maka usul Ibnu Katsir yang ringkasannya yang kita baca, yang kita pelajari. Baik, sudah masuk waktu? Tapi itu dulu ya. Kalau Ibnu Katsir qiraahnya lebih gampang, insyaallah. Usulnya juga tidak terlalu rumit. Yang rumit itu di qiraah Abu Ja'far. Abu Ja'far dengan dua muridnya, wah itu usulnya luar biasa. Kadang kita terkecoh, ini gimana ini? Cari gurunya, Ustadz gimana tadi cara bacanya ini? Harus berguru seperti itu. Ya, harus banyak praktek. Kalau sudah dikasih usul, harus banyak praktek. Nah, tapi kalau imam-imam yang lain insya Allah mudah. Ya, ada usul, selain usul itu hanya perbedaan lafadz saja. Yakdzibun, ada yang baca yukadzibun. Ya. Yakhda'un, yukhadi'un. Ada beberapa perbedaan lafadz saja. Tapi ini dulu untuk sementara. Allahu ta'ala alam. Jadi dengan demikian selesai pembahasan idgham. Pertemuan berikutnya kita masuk di aqsamul maddi. Saya punya rencana seperti itu ya. Mungkin di akhir pertemuan kita ambil satu qiraah. Ini untuk memperkenalkan saja. Supaya kalau kita pergi, ada yang baca kayak gini, ini kenapa ini? Aneh-aneh ini. Bacanya kayak gini, kenapa bisa? Nah itu kan. Nah seharusnya kita sudah tahu, tapi belum ada yang kasih tahu, akhirnya salah itu bacaannya itu. Ya. Ya mungkin bisa kita ambil qiraah Qalun atau qiraah Ibnu Katsir. Dari antum aja. Ibnu Katsir masyhur kan? Kita punya tafsir. Kalau antum bahas tafsir, Imam Ibnu Katsir kan biasa kayak gitu. Nah, Ibnu Katsir ada punya bacaan. Makanya di tafsir beliau sebagian dinukil kan. Bacanya kayak gini, boleh dibaca dhammah, boleh dibaca ini. Nah, itu ada usulnya. Ada usulnya. Ya dari kesepakatan aja kalau kita mau ambil Qalun, berarti mungkin di akhir pertemuan bisa kita perkenalkan dengan bacaan Qalun atau Ibnu Katsir. Ibnu Katsir di antara usulnya itu beliau selalu membaca mim sukun ya, dibaca silah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim menjadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mim sukun selalu dibaca silah. Dari dhamir hum. Dhamir hum antum itu dibaca silah 2 harokat. Kemudian hak dhamir. Hak dhamir itu dibaca 2 harokat juga. Kalau hafaz kan tidak. Kalau sebelumnya sukun maka tidak boleh dibaca panjang. Kalau Ibnu Katsir dibaca panjang semuanya. Dzalikal kitabu la raiba fihi
Kalau hafaz gimana? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Kalau Abu Amr yang kita contohkan tadi, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Idgham shagir. Karena sama-sama berharokat. Tamathul. Sama-sama berharokat. Fi hudal lil muttaqin. Nah, kalau Ibnu Katsir fihi dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzi hum fihi mukhtalifun. Nah, dibaca seperti itu. Ya. Dan qiraah Ibnu Katsir tidak terlalu rumit, sama dengan Qalun, tidak terlalu rumit. Nah, tinggal dikasih usul beberapa pembahasan, kemudian yang lainnya hanya perbedaan lafaz. Nah, dan itu semuanya qiraah mutawatirah, ya. Mutawatir dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu dulu. Jadi antum mau qiraah apa? Mau qiraah sab'ah atau qiraah asyarah? Alhamdulillah ada semua di sini. Tinggal kita saja mau belajar tidak. Cuma beda ya, ilmu qiraah dengan ilmu tajwid beda. Ilmu tajwid membahas makharijul huruf, sifat, hukum-hukum, kemudian mauquf, ibda, yaitu tajwid. Di qiraah tinggal penerapan semua. Makanya syaratnya itu belajar qiraah ya harus mapan tajwidnya. Nah, cuma kita bukan belajar ya, hanya memperkenalkan. Ya, memperkenalkan. Jadi kalau antum nanti satu saat antum belajar usul, oh iya saya sudah pernah belajar ini. Tinggal dilanjutkan saja. Nah, ya itu dulu. Allahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.